Saya lanjutkan dua sisi pemirsa. Prof Cipta, bagaimana Anda melihat ini dua partai pendukung koalisi semakin panas ini gesekannya? Saud menyaut di media, lanjutkan. Tadi udah dengar juga pernyataan masing-masing politisi. Ya, komentar Anda gimana? saya di sini sependapat mungkin ini gara-gara apa? Terlalu cepat memang Nasdem ini. Terlalu cepat. Iya. Itu kan hak prerogatif tadi Deklarasi, katanya, masing-masing iya, partai betul, berbeda. Ya, hak prerogatif. Tapi ya ini resikonya menimbulkan kegaduhan. Saya mau bertanya satu pertanyaan yang simpel sekali. Ke siapa nih pertanyaannya? Kepada ya Nasdem, kepada Pak Surya Paloh gitu. Apa Anda tidak gerah di dalam koalisi tapi sudah dengan gagah mengumumkan deklarasi, saya sudah punya calon presiden. Apa nggak gerah? Ini pasti ada banyak masalah di dalam menurut saya. Ya, jadi saya berpendapat seyogianya Pak Surya Paloh tunda sebentar. Prabowo sudah nggak sabar, tapi dibisikin sama pembantu-pembantunya, tunggu pak, tunggu dulu gitu ya. Nah, mungkin juga Prabowo memperhatikan hati nurani dari Pak Jokowi. Kalau partai umumkan sekarang Prabowo sebagai calon presiden, ada kemungkinan Jokowi juga kurang happy juga. Waduh, menteri Menhan luar biasa sekali ini. Nah, jadi menurut saya ya terlalu cepat. Terus masalah ini diperlunya oleh ada pernyataan yang itu apa? Iya, antitesa ini. Ini jangan main-main menurut saya. Saya sependapat dengan Mas Dian ini. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini pikiran termasuk otak ini. Antitesa itu kan kebalikannya. Yang bertolak belakang sekali ya. Yang bertolak belakang antitesa ini ya. Ini bagaimana nih? Waduh. Tapi kalau untuk antitesa kan sudah dijelaskan, sudah diklarifikasi itu bukan suara partai katanya. Iya, bukan suara. Tunggu dulu, Bung Choi udah nggak sabar lihat tuh. Udah pegang senjatanya. Saya hanya megang aja. Tidak mau interupsi Prof. Tapi waktu itu publik melihat Zulfan ini mewakili suara partai Nasdem. Dan semalam saya lihat di televisi, lupa saya. Satu Kompas TV, satu lagi apa gitu ya. Dua-duanya menyebut kata antitesa. Jadi luar biasa nih Bung Zulfan ini. Ya, setelah diucapkan ini, itu mengalir kemana-mana gitu loh. Waduh, makanya waktu Jokowi mengatakan sepertinya implisit sebagai orang komunikasi, saya bisa tangkap implisit, yes, Jokowi sudah setuju. Sudahlah, kita get out aja lah menteri-menteri Nasdem gitulah. Oh, ini berkaitan dengan reshuffle. Oke, kita sebentar nih. Nanti ini menarik nih. Prof Cipta sudah menyinggung. Kami akan tampilkan ini apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Coba lihat Pak Jokowi mengenai reshuffle ketika ditanya oleh wartawan. Coba keluarkan pernyataannya. Sehingga seluruh partai politik pengusung Pak Jokowi harusnya punya komitmen untuk itu. Bukannya malah membuat antitesa sebagai pembanding dari Presiden Jokowi. Ya, apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus. Karena itu adalah hak prerogatif dari Pak Presiden. Pak Presiden memerlukan menteri yang loyal, menteri yang solid, menteri yang bekerja menyelesaikan masalah rakyat. Sehingga nanti pemilu 2024 dalam sense of happiness yang tinggi karena prestasi dari menteri yang memikirkan rakyatnya. Yang fokusnya mengatasi masalah ekonomi. Yang fokusnya adalah membuat legacy di dalam kementerian yang dipimpinnya untuk rakyat. Nah, sehingga Presiden Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap para menterinya yang tidak menjalankan perintah Presiden. Apalagi kalau ada menteri yang justru menyiapkan antitesa bagi Presiden. Ini Sekjen merespon pernyataan Pak Jokowi yang mengenai reshuffle itu rencana ada tapi waktunya belum ditentukan gitu ya. Ini saya pikir ada pernyataan Jokowi. Ini responnya yang dihadirkan. Pernyataan Jokowi itu di media sosial ya jelas. Kalau pernyataannya dari berita yang saya baca bunyinya begini. Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Oke, kalau Prof Cipta menangkap pelaksanaannya nanti diputuskan. Itu very clear. Sudah jelas. 100% pasti reshuffle kabinet. Oh ya, Anda bisa meyakinkan 100%? Kalau pernyataannya begitu ya, betul ya. Pasti reshuffle kabinet. Jadi minimal ada orang tertentu yang di sekeliling Pak Jokowi ini yang gosok-gosok, Pak bahaya Pak. Sudah putuskan sekarang lah.
reshuffle. Nah, Effendi Choi tadi mengatakan, loh kan partai-partai lain kok boleh koalisi-koalisi pada diam-diam saja. Kenapa Nasdem pada heboh berbeda? Partai-partai lain misalnya KIB. KIB misalnya. Ini belum punya calon presiden, jelas. yang ini belum tapi belum berkoalisi, tapi sudah punya calon presiden. Ini jelas belum koalisi KIB itu belum mengumumkan mendeklarasikan calon presidennya. Jadi Profesor ini berbeda. Cipta ini profesor tapi malah manas-manasi, ikut mendramatisasi keadaan. Ini pendapat saya sebagai Profesor pengamat politik. itu sebetulnya harus lebih luas, mendinginkan suasana dengan teorinya, supaya orang-orang ini bergerak pada alur tidak bertabrakan. Nah, itu sebetulnya fungsi-fungsi saya diundang ke sini oleh TV One supaya untuk membahas supaya suasana dingin, objektif. Jadi harus objektif. Saya menjelaskan apa yang terjadi di pernah Nasdem. di posisi Prof. Cipta ya, tapi malam ini saya mau bilang begini, dua hal. Entah cocok atau tidak dengan Gus Coy. Yang pertama itu harus baca lengkap tesis, antitesis, dan sintesis. Dia sebutkan loh sintesisnya oleh Zulfan Lindan. Dan kalau itu dibaca sebagai Zulfan Lindan yang sudah keluar dari pengurus partai, berarti itu cuma diucapkan oleh kader partai. Nah yang jadi masalah, ini mungkin karena terburu-buru bikin suratnya, sehingga masih dinyatakan sebagai pengurus DPP. partai. Tapi kalau dibaca bahwa itu sebagai, coba dibalik, kalau dibaca itu sebagai kader partai saja, ya, dan bukan sebagai pengurus DPP, bukan pengurus partai, ditambah dengan komplit sampai sintetis. Itu juga belum administrasi itu sudah nggak usah diotak-atik, itu urusan internal. Oke, Gus Coy, kita lanjut nih ke tema berikutnya. Pelanggaran hukum nggak bisa internal dong. Nggak ada, itu nggak pelanggaran hukum. Pelanggaran hukumnya di mana Bung Adian? Undang-undang apa, pasal apa? Kalau benar, sebentar dong Bang. Kalau benar baru diberhentikan hari ini, sementara Zulfan Lindan sudah menjabat 2 tahun sebagai wakil komisaris utama, itu pelanggaran itu hukum. pelanggaran, saya setuju sekali itu. Nggak bisa, setuju sekali gitu. pelanggaran. Makanya perlu diperjelas, yang bohong Zulfan Lindan Sudah disebutkan atau Surya tadi Paloh. ini salah administrasi. Kalau kesalahan kemudian administrasi, Surya Bung Paloh Adian. tidak bohong dan baru dipecat sekarang, berarti pelanggaran hukum. Kalau ternyata sudah diberhentikan 2 tahun yang lalu, sudah nonaktif 2 tahun yang lalu, baru diberhentikan sekarang, artinya Surya Paloh memberikan sanksi pura-pura terhadap Zulfan Lindan karena pernyataan antitesa tadi. Oke, kita lewati ini karena tadi kita sudah bahas ini 2 segmen ya. Di sini aja, padahal itu sudah selesai. Ya, saya mau langsung ke pernyataan. Internal, ya, Gus Coy, saya mau. Nggak ada pelanggaran. Enggak, kalau saya mau menempatkan dalam posisi Bang Zulfan Lindan bahwa dia mengatakan 2 tahun lalu sudah Oke, bukan Bung lagi Ege, tadi pengurus. itu sudah kita bahas itu ya. sudah selesai. Menurut Oke, Abang yang bohong Enggak, siapa? Pak? sebentar. Yang bohong Gak siapa? ada yang Sebentar. bohong, gak ada yang apa di sini. Itu dia ketawa-ketawa berarti dia udah tahu. Mencari-cari masalah. Enggak, Jangan dia ketawa-ketawa berarti dia udah tahu tuh Nah, masalahnya. ini ada yang lebih menarik lagi nih jangan bikin pernyataannya Prof dramatisasi Cipta, Gus sesuatu Coy. yang tidak perlu didramatisir. Oke, Gus Coy, saya ingin dikomentari sedikit. Pernyataan Prof Cipta 100% yakin ini Presiden sudah memberikan sinyal kuat untuk reshuffle Menteri dari Nasdem. Tapi nanti ditanggapi. Jeda dulu sejenak. Kita kembali usai jeda sesaat lagi.